semuanya di rumah? Kita bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Juga pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita boleh melaksanakan pembelajaran kita semua oleh karena Tuhan masih sayang kepada kita. Nah, untuk itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, dan kita mohon biarlah Tuhan Yesus boleh menolong kita agar pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Semua kami dalam keadaan sehat, semua kami diberi kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan kepada kami agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan materi yang kami pelajari itu tertanam baik di hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, terkhusus dalam pendidikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang jauh dari sempurna, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh dapat kembali lagi belajar bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini kita melanjutkan materi pembelajaran kita di subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Materi-materi ini sudah dibahas di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya oleh Ibu Guru Suwarni maupun Ibu Elsie. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Mari anak-anak boleh menyimak materi ini dengan baik agar anak-anak boleh dapat memahami materi ini, dan boleh bertanya pada Ibu Guru Suwarni dan Ibu Elsie. Juga anak-anak kelas 4C boleh bertanya pada Pak Guru kaitannya dengan materi yang anak-anak tidak pahami. Ya, kita lihat materi kita subtema 2. Setiap makhluk hidup memiliki habitat atau tempat yang hidup. Setiap makhluk hidup memiliki habitat atau tempat hidup yang berbeda-beda. Nah, jenis tumbuhan satu dengan yang lain memiliki habitat yang berbeda. Begitu juga dengan hewan. Anak-anak boleh perhatikan gambar di samping ini. Nah, kedua gambar di atas ini menunjukkan perbedaan tempat hidup dua jenis hewan. Di manakah tempat hidup gambar yang pertama yaitu kuda, dan di manakah tempat hidup ikan koi? Tentu ini adalah dua jenis hewan yang dimana hewan tersebut juga punya tempat hidup yang berbeda-beda. Yang satu di darat dan yang satunya berada di perairan atau air laut. Nah, kita akan mencari beberapa informasi menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan sesuai dengan ciri-cirinya. Hewan diciptakan dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan tempat hidupnya, biasanya menyesuaikan dengan tempat hidup hewan. Hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, ciri-ciri khusus tersebut dapat berupa kemampuan hewan beradaptasi dan melindungi diri. Nah, kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama yaitu kelelawar. Nah, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mencari makanan pada malam hari. Ya. Jadi ekolokasi ini hewan yang mempunyai kemampuan khusus. Contohnya dalam kelelawar ini bisa mencari makanan pada malam hari, tidak seperti hewan-hewan lain pada umumnya. Kelelawar memancarkan bunyi frekuensi tinggi. Bunyi tersebut dipantulkan kembali oleh benda-benda di sekitarnya. Kelelawar juga dapat memperkirakan jarak kerintangan atau tempat makanan dengan mendengarkan pantulan bunyi tersebut. Nah, jadi kelelawar itu bisa menerawang atau bisa merasakan makanan ya ketika dia mengeluarkan frekuensi. Nah, di saat frekuensi itu
memantul pada benda-benda yang ada di sekitarnya, situ kelelawar akan merasakan bahwa rupanya di sini ada makanan atau di sini ada rintangan atau ancaman bagi dirinya. Itu kelelawar ya. Dia punya kelebihan khusus. Beda dengan hewan-hewan lain pada umumnya. Nah, perhatikan gambar di sini, ciri-ciri khusus pada beberapa hewan. Ada ikan paus yang pertama, kemudian yang kedua ada bunglon, ada burung pelikan dan beruang dan juga singa. Nah, anak-anak boleh kaitkan ciri-ciri khusus hewan-hewan tersebut dengan karakteristik tempat di mana hewan-hewan itu berada. Nah, anak-anak bisa tuliskan hasilnya pada tabel seperti yang ada di gambar, dan anak-anak bisa mencatatnya di buku catatan. Nah, kita coba mengamati gambar di bawah ini. Perburuan hewan liar menyebabkan beberapa jenis hewan di ambang kepunahan, ya. Di ambang kepunahan artinya sudah terancam hewan-hewan tersebut. Kewajiban kita adalah melindungi beberapa atau keberadaan hewan langka agar keseimbangan alam juga tetap terjaga. Alam tempat hidup hewan tersebut juga perlu dipelihara. Nah, ini gambar yang Pak Guru perlihatkan, anak-anak boleh lihat. Nah, gambar-gambar ini merupakan hewan langka dan habitatnya. Tugas kita adalah menjaga dan melestarikan habitat asli hewan-hewan tersebut atau hewan-hewan langka ini. Nah, kita akan melihat bagaimana Pak Guru akan menjelaskan di sini hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Ya, hak kita sebagai manusia terhadap hewan-hewan langka. Nah, keberlangsungan makhluk hidup, ya, atau keberlangsungan hewan langka saat ini ada di tangan manusia, di tangan kita semua, ya. Bukan hanya pada anak-anak, tapi juga ada pada Pak Guru, semua orang, ya. Nah, lingkungan tempat hidup hewan atau hewan langka rusak karena ulah manusia, ya. Upaya pemeliharaan dan perlindungan hewan langka pun digagalkan oleh masyarakat yang peduli akan lingkungan. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestarian hewan yang ada. Salah satunya menjaga habitat asli hewan langka tersebut. Nah, kita akan perhatikan, ya, kita akan melihat bagaimana caranya kita akan mencari, atau anak-anak boleh mewawancarai dalam bentuk laporan. Anak-anak boleh mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Nah, perhatikan di sini. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya anak-anak mungkin sudah pernah melakukan tanya jawab, ya, kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua di rumah tentang perburuan hewan langka. Nah, perburuan hewan merupakan ancaman terbesar kepunahan hewan langka. Kewajiban kita adalah mencegah terjadinya perburuan hewan langka. Pada pembelajaran sebelumnya, tentu anak-anak sudah dilatih untuk membuat daftar pertanyaan yang baik. Daftar pertanyaan yang baik digunakan dalam wawancara bertujuan untuk memudahkan kita saat bertanya. Ya, jadi ketika kita mewawancarai seseorang, kita perlu mempunyai konsep atau mempunyai pertanyaan. Ya, tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk apa? Agar diskusi kita, wawancara kita dengan orang-orang yang mungkin kita wawancara itu bisa berjalan dengan baik dan terarah, ya, terstruktur. Jika tidak, maka tentu pasti kita akan kesulitan melakukan wawancara karena kita tidak menguasai konsep pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setelah anak-anak melakukan wawancara, sebaiknya anak-anak menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Nah, bagaimana cara menulis laporan? Kita akan melihat bagaimana cara membuat laporan sebagai berikut. Yang pertama, ya, tentu ada latar belakang. Ketika kita bertanya pada seseorang, kita harus menulis, ya, latar belakang di sini menulis alasan kita melakukan wawancara, ya.
kita harus jelaskan kepada orang yang kita wawancarai. Kemudian ada maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. Nah, maksud tujuan dilakukan wawancara itu kita juga harus menjelaskan kepada audiens, ya, atau kepada narasumber kita, kepada siapa saja yang mendengarkan wawancara kita. Topik wawancara, ya, ini juga perlu diperhatikan. Topik wawancara ketika kita wawancara kepada seseorang. Nah, kita perlu menulis topik wawancara. Apa pembahasan di dalam wawancara kita dengan orang lain? Ya, topiknya harus jelas. Tujuannya untuk apa? Agar pembahasan kita itu tidak maksudnya terarah, jelas, ya. Pembahasan kita itu tidak lari kemana-mana. Topik yang kita bicarakan itu jelas, seperti itu ya. Nah, kemudian narasumber, kita perlu menuliskan identitas penulis yang kita wawancarai. Kemudian waktu dan tempat kegiatan. Nah, kita perlu menuliskan waktu kapan kita melakukan wawancara, tempatnya di mana kita melakukan wawancara, itu perlu juga kita menuliskan dalam laporan kita. Nah, pewawancara ini adalah kita dapat menulis nama kita sendiri, ya, sebagai pewawancara. Kemudian waktu dan tempat, ya. Oh ya, ini sudah tadi. Berikut yaitu hasil wawancara. Nah, kita menuliskan hasil wawancara ini, narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara semuanya kita rangkum dalam sebuah dokumen. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kita dapat menuliskan inti dari wawancara kita yang telah kita lakukan dengan narasumber kita. Baik anak-anak, mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini. Materi kita cukup singkat dan kiranya anak-anak apa yang Pak Guru jelaskan anak-anak boleh dapat mengerti, bisa diputar videonya berulang-ulang di saat anak-anak istirahat, atau anak-anak bisa membaca lebih lanjut di buku cetak yang ada pada anak-anak. Untuk seputar materi kita, anak-anak boleh bertanya pada Ibu Guru Elsie atau Ibu Guru Suwarni. Bagi anak-anak kelas A dan kelas B, silakan bertanya pada Ibu Guru, atau boleh bertanya juga pada Pak Guru, juga untuk anak kelas C. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penjelasan Pak Guru ini jauh daripada kesempurnaan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami, terkhusus lagi dalam pembelajaran kami pada hari ini. Semua boleh dapat berlangsung dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang boleh kami pelajari, kami mohon biarlah semua itu Tuhan berkati dan tertanam di hati dan pikiran kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.